Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak riwayat, saat ini nampaknya telah banyak bermunculan di tengah-tengah kita, yaitu tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Ini banyak sekali bermunculan di tengah-tengah kita. Antara lain, saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa nanti, kata Rasulullah, kalau para penggembala itu, para penggembala yang tidak pakai baju, tidak pakai sandal, sudah berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, maka ketahuilah bahwa antara zaman itu dengan hari kiamat sudah dekat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Humul Arab." Mereka itu adalah orang-orang Arab. Ini sudah terbukti, saudaraku. Bagaimana Rasulullah menggambarkan orang-orang Arab dulu, digambarkan sebagai orang yang tidak pakai baju, tidak pakai sandal, alias miskin. Arab gersang, miskin. Tapi ketika sudah ditemukan tambang minyak dan ekonomi yang lainnya melimpah ruah, saat ini mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Sudah tiba saat. Bagaimana kita lihat di Dubai, Abu Dhabi sana. Siapa yang sudah pernah ke sana silakan dilihat. Ada gedung pencakar langit yang tertinggi di dunia, dan tidak hanya satu. Tingginya hampir 1 kilo, 900 meter kira-kira. Namanya Burj Khalifa. Saat ini mungkin masih dibangun di Jeddah. Mungkin tahun-tahun ini adalah tahun-tahun terakhir pembangunan. Sudah 10 tahun lebih membangun gedung pencakar langit yang tertinggi lagi, 1200 meter tingginya, 1 kilo lebih, di Jeddah. Namanya Kingdom Tower. Sudah tiba apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan nanti tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, antara lain juga ketika orang-orang yang amanah itu dikhianati, sedangkan orang-orang yang khianat diberi amanah. Orang-orang yang baik dikuyo-kuyo, orang-orang yang jahat dipujo-pujo. Orang-orang yang membela kebenaran dikriminalisasi, sedangkan orang-orang yang membela kemungkaran
diapresiasi. Sudah tiba saatnya. Saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu saya ingin menegaskan, ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dalam hadis. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kebangkitan Islam terjadi. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Al-ayat. Allah berjanji kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin. Allah la yastakhlifannahum fil ardi. Kalian sungguh pasti. Di situ ada lam taukid, ada non taukid lagi. Sungguh pasti kalian akan dimenangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dimenangkan kaum sebelum kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Innallaha, kata Rasulullah, zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya, ini sabda Rasulullah, ini janji Rasulullah kepada kita umat Islam. Sesungguhnya Allah telah menghimpunkan bumi itu, meringkas bumi itu, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawaliyal ardh fara'aitu, dan aku, kata Rasulullah, aku melihat, weleh-weleh melihat masyariqaha wa maghariba, timurnya dan baratnya aku lihat, karena bumi dikecilkan oleh Allah. Aku melihat semua itu. Fa sayablugu mulku ummati. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku akan menguasai seluruh bumi ini sebagaimana yang telah aku lihat itu. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, maka tidak ada kata lain di depan kita ini adalah kita menyongsong kebangkitan Islam kembali yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita menyongsong matahari terbit, sehingga siapa yang berleha-leha tidak mengutamakan akhirat, tidak mengutamakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kepancal mereka. Naudzubillah. Pasti akan merugi dan pasti akan menyesal. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Asy-Syura ayat ke-20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang berniat, berkehendak harsal akhirah, menanam tanaman akhirat, orientasi hidupnya adalah akhirat, bekerja untuk akhirat, diniatkan untuk akhirat, melaksanakan perintah Allah, bekerja kan melaksanakan perintah Allah, diniatkan untuk akhirat, semua untuk akhirat, orientasi hidupnya akhirat. Maka itu harsal akhirat. Apa kata Allah? Nazid lahu fi harsihi. Maka sungguh pasti akan kami tambah tanamannya itu, kehendaknya itu, usahanya itu akan ditambah oleh Allah. Niat akhirat, dunianya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang berkehendak, berniat, orientasi hidupnya harsad dunya, urusan dunia saja, lupa kepada Allah. Protokol masker, protokol cuci tangan dan lain sebagainya, protokol dunia, lupa kepada Allah.
Mohon perlindungan pada Allah. Naudzubillah. Siapa yang hanya tujuannya itu untuk dunia, apa kata Allah? Maka nu'tihi minha, kami Allah akan memberi cuman sebagian. Konyolnya wa malahu fil akhirati min nasib, nanti di akhirat tidak ada bagian pahala sama sekali. Siapa yang nanam akhirat, dunia ditambah. Siapa yang nanam dunia, akhiratnya tidak mendapatkan. Dunianya mungkin dapat cuman sebagian. Maka dari itu, mari kita untuk mengubah orientasi hidup kita senantiasa semata-mata karena Allah, membela kebenaran, kita berpihak kepada yang benar. Yang benar tidak ada lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan ridhonya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada umat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.